Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nalal Muna, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, angkatan tahun 2019, program studi perbankan syariah kelas PS2C. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi seperti saat ini. Berbicara tentang perkembangan zaman, maka tidak akan lepas juga dengan perkembangan dunia fashion. Sudah banyak sekali gaya-gaya fashion, gaya-gaya berpakaian, model-modelnya yang sudah bermunculan. Namun kita sebagai muslim, jangan sampai kita salah memilih model-model pakaian atau model-model fashion tersebut. Jangan sampai gara-gara soal pakaian itu menjadi hal mudarat bagi kita. Nah, hal apa-apa saja toh yang perlu kita perhatikan dalam menentukan gaya berpakaian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, menginformasikan tentang etika berpakaian dan berhias. Dalam berpakaian dan berhias itu juga ada etikanya. Jadi kita tidak bisa asal mengikuti tren, asal mengikuti gaya perkembangan fashion seperti itu. Nah, apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu harus menutup aurat. Ini baik laki-laki ataupun perempuan itu harus menutup aurat. Nah, secara umumnya itu menutup aurat itu seperti tidak membentuk lekuk tubuh, tebal alias tidak menerawang, dan tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Ini untuk secara umum. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, kalau untuk laki-laki itu menutupi bagian pusar sampai lutut. Nah, untuk perempuan itu menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Namun, kita juga harus memperhatikan aspek kesopanan. Kita nggak mungkin bepergian keluar rumah cuma pakai sarung dengan yang menutup pusar sampai lutut saja. Selain menutup aurat, itu juga kita harus memikirkan aspek kesopanannya juga. Nah, yang kedua itu jangan menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari. Rasulullah melaknat atau mengutuk kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, percuma dong kalau kita sudah menutup aurat, tapi kalau misal kita sebagai kaum laki-laki malah menyerupai kaum perempuan, dan kaum perempuan malah menyerupai kaum laki-laki. Untuk yang ketiga itu ada laki-laki tidak boleh memakai emas dan pakaiannya juga tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Untuk hal ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki memakai kain sutra dan emas. Ketika itu Rasulullah SAW membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu ia bersabda, "Sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, untuk dengan pakaian yang tidak boleh melebihi kedua mata kaki ini, Rasulullah SAW juga bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun dalam hal ini juga kita juga dapat berpikir secara rasional dan realistis. Apabila kita memakai celana yang melebihi kedua mata kaki atau pakaian yang melebihi kedua mata kaki, dikhawatirkan jika kita beraktivitas nanti terkena najis. Nah, kita tidak tahu dan pakaian tersebut kita pakaikan sholat, maka sholat tersebut akan tidak sah. Nah, untuk menghindari tersebut maka dianjurkan memakai pakaian atau celana yang tidak melebihi mata kaki. Nah, untuk yang keempat itu disunahkan membaca doa apabila mengenakan pakaian.
Sebuah hadis dari Abu Daud menjelaskan kepada kita disunahkan untuk membaca doa ketika kita mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengarunikannya kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk hal yang kelima itu diharamkan bagi perempuan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan perempuan saja sih, baik laki-laki maupun perempuan. Merubah tentang dirinya apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang memasang tato dan yang minta untuk ditato. Wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, serta wanita yang meruncingkan giginya supaya terlihat lebih cantik, dan semua hal yang merubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Hal yang keenam, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Ada salah satu hadis mengatakan, pakailah yang berwarna putih dan pakaianmu dari pakaianmu, karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Untuk yang ketujuh itu disunahkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali ini bila keduanya dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umroh, atau jika perempuan itu sedang berihdad atau berkabung atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing bukan mahramnya. Jadi kita tuh diwajibkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk perempuan itu dilarang menggunakannya apabila perempuan tersebut di suatu tempat yang banyak laki-lakinya yang bukan mahram. Nah, itu tadi beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebelum memilih pakaian atau mengikuti tren perkembangan fashion. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Fahmi Nalalmuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.